Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk perlindunganmu sepanjang malam tadi. Bapa, sekarang kami akan melakukan saat teduh. Kami akan mendengarkan pujian, kami akan memuji dan menyembah-Mu, serta mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu pada teman-teman yang bertugas, sehingga mereka bisa memuji dan menyembah-Mu, serta merenungkan firman yang akan diperdengarkan. Bapa, mohon berkati teman-teman yang bertugas, dan mohon juga supaya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu semua peralatan yang dipakai pada pertemuan saat teduh pagi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, kalau kita berkumpul pada pagi ini, kita percaya itu karena Tuhan yang menyatukan kita. Dan kita bersyukur kalau setiap saat Tuhan terus menganugerahi kita dengan rahmat dan berkat-Nya. Kita percaya bahwa hidup kita adalah anugerah-Nya. Dan saat ini, mari kita mau bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan, kami ingin terus memuji-Mu karena anugerah-Mu yang terus menyertai hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami ada saat ini, itu karena Engkau mempunyai harapan pada kami untuk menjadi berkat-berkat-Mu, untuk menjadi kekuatan-kekuatan-Mu, dan untuk
mau terus menjadi alat. Mari sahabat terkasih, kita nyanyikan kembali lagu ini. Kita mau menyanyikan dengan hati. Dengan hati yang terbuka, dengan penuh iman kita nyanyikan bersama. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa, kami mau datang untuk menyembah-Mu saat ini. Karena hanya Engkau, Bapa, yang layak kami sembah. Ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah suci-Mu. Bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Agar segala penyembahan yang akan kami naikkan saat ini layak sampai di hadapan. Dan Kau sendiri yang membentengi kami dari kuasa-kuasa lain, roh-roh lain, agar hanya Engkau Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan yang tinggal tetap dalam hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau sembah dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu, Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kamu, ya mulia bagimu Ku sanjung Tuhan, namamu yang mulia, kasih Yesus, nama yang nasihat ajaib, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan, Ya la Yesus, Ya kami angkat suara, berikan hati yang terbaik bagimu Tuhan. Ya la Yesus, Ya Ya Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan nama Yesus. Mari kita hening di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu, Iram. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Suaranya terdengar? Dengar kok. Oke. Hari ini bacaan akan diambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Mari kita buka dulu ayatnya agar nanti bisa dibaca langsung. Sudah ketemu semua? Oke. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dapat hadir di sini untuk kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini biar Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang mengungkapkan isi hati-Mu. Biar hamba ini hanya sebagai corong belaka Tuhan. Biar Engkau semakin besar, aku semakin kecil. Sembunyikan aku di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biar semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Jadi saya akan bacakan firman Tuhan hari ini dari kitab Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Kata Yesus, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Inilah nama Kristus. Jadi di pagi ini renungan saya beri judul Kuasa untuk Mengusir Setan. Saya akan mulai dengan amanat agung dari Tuhan ya di kitab Matius 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan ini,
fokusnya adalah pada jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sekarang kalau Anda dan saya ditanya, saat ini lebih banyak murid Yesus, artinya orang-orang sudah menjadi murid Yesus, atau orang-orang yang belum menjadi murid Yesus? Saya yakin jawabannya adalah lebih banyak yang belum menjadi murid Yesus. Ya. Jadi sebetulnya tugas agung ini itu masih berlaku sampai hari ini. Di Indonesia sendiri, berdasarkan informasi yang saya dapat, lebih kurang hanya 10% orang Kristen itu juga belum termasuk, belum kita katakan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Orang yang sudah lahir baru, ya. Jadi 10% ini pun sebetulnya masih kurang. Dan kalau bicara 10%, artinya apa? Artinya dari 100 orang, itu hanya ada 10. Ya. Anggaplah 10, kita anggap semua adalah murid Yesus. Jadi masih ada 90% lagi yang belum jadi murid Yesus. Sehingga ini adalah menjadi tugas Anda dan saya untuk melakukan amanat agung ini. Dan untuk memberitakan Injil kepada 90% ini, itu tidak mudah. Itu artinya kita harus merebut jiwa-jiwa. Dan bila kita bicara merebut jiwa-jiwa, itu arti peperangan. Dan peperangan kita adalah peperangan rohani. Di Efesus 6 ayat 12, yang sering ya kita sampaikan di khotbah dari Pak Paulus, dari Ibu Pila ya, bunyinya begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas bahwa peperangan kita adalah peperangan rohani, peperangan di alam roh. Kemudian di kitab Markus 3 ayat 14-15, firman Tuhan berbunyi, Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai Yesus dan untuk diutus Yesus memberitakan Injil dan diberi Yesus kuasa untuk mengusir setan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa kuasa untuk mengusir setan itu adalah suatu paket senjata yang Tuhan berikan pada kita, murid-murid, untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita lihat dari kitab Markus ini, waktu itu Tuhan memberikan kuasa itu kepada 12 rasul. Dan kuasa itu juga diberikan kepada Yudas. Ya, jadi Yudas pun waktu itu juga mengusir setan ya dalam nama Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara menggunakan kuasa untuk mengusir setan. Ya, mari kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri melalui ayat ini. Di ayat 33 bunyinya begini. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Dari ayat ini, yang pertama yang harus kita sadar adalah bahwa setan itu ada. Ya, jadi bahkan di sini dikatakan di dalam rumah ibadat. Ya. Jadi setan itu ada. Setan itu roh. Memang tidak semua orang bisa melihat. Saya sendiri tidak punya karunia ya untuk diberikan kemampuan untuk melihat ya. Tapi setan itu ada. Dan kalau bicara setan ya mungkin sedikit pengetahuan yang juga kita juga sebagian besar sudah mendengar ya. Di Yesaya 14 ayat 12 bahwa ada yang namanya Lucifer, ya iblis. Jadi sebetulnya nama Lucifer ini sendiri itu muncul di kitab King James, ya. Jadi kalau di New King James Version dikatakan how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning.
Ya. Jadi Lucifer itu kalau di kitab bahasa Indonesia bintang timur, ya. Jadi ini dulu yang kita harus tahu, bahwa musuh kita itu, setan itu ada. Kemudian mungkin juga bisa nanti dibaca sendiri ya di kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Itu eh, hal yang kita perlu pahami mengenai Lucifer dan malaikat-malaikat yang jatuh bersama-sama dengan dia. Kemudian di ayat 34, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi di sini kita melihat bahwa setan pun tahu ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Sehingga kita pun sebagai murid, kita harus sadar bahwa kita memang diberikan kuasa untuk mengusir setan. Ya, tadi jelas di kitab Markus 3 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan, ya. Dan memang untuk sungguh-sungguh mengerti, ya, tidak ada jalan pintas. Kita harus baca firman Tuhan. Ya, dengan semakin kita banyak merenungkan firman Tuhan, kita akan sadar bahwa kita sungguh-sungguh diberikan kuasa oleh Tuhan untuk salah satunya mengusir setan. Ya, di samping tentunya menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Nah, di sini kata kunci adalah menghardik. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya rebuke. Tentunya Tuhan Yesus menghardik karena Tuhan adalah 100% Allah, meskipun dia juga 100% manusia. Buat kita, sebagai murid-muridnya, kita membutuhkan nama Yesus atau darah Yesus. Nah, jadi kita harus menghardik. Menghardik ini karena kita tahu kita punya otoritas. Ya. Jadi mungkin sebagian sudah pernah melihat tulisan saya ya mengenai kesaksian saya di sebuah hotel di Sentul. Gitu. Jadi waktu itu saya juga praktekkan dengan iman. Jadi pada saat itu saya sedang liburan dengan 2 anak saya. Kami menginap di sebuah hotel yang ternyata agak tua gitu ya, hotel agak tua di daerah Sentul. Memang waktu itu saya pilih karena fasilitasnya sesuai dengan kesukaan anak-anak saya ya, yaitu ada kolam renang, ada fasilitas airnya. Jadi singkat cerita kami menginap di sana. Dan pada saat itu saya mau mengikuti saat teduh di KPH ini pagi-pagi. Jadi saya karena agar anak saya tidak bangun, saya mengungsi ke kamar mandi. Dan kemudian ketika saya mulai mengikuti ujian penyembahan, itu ada suara yang keras sekali gitu ya. Seperti suara mesin atau apa gitu ya. Herannya setiap kali saya nyanyi, makin keras suaranya. Jadi waktu itu saya yakin bahwa Tuhan berikan saya hikmat. Saya bilang, dalam nama Yesus, diam, pergi, enyahlah setan. Dan puji Tuhan, detik itu juga suara hilang. Ya, sehingga saya pada saat itu saya merasakan bahwa saya mengalami satu kemenangan, sehingga saya juga
ketika berdoa, muji menyembah, rasanya tuh lebih lebih berapi-api gitu. Dan yang keempat, menurut saya juga yang penting. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Bahwa kalau kita baca di ayat 36, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia di sini Yesus, kemana-mana di daerah itu. Nah, jadi satu hal yang kita mesti ingat, apapun itu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, termasuk puasa, semua itu untuk memberitakan Injil dan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat di ayat 37 ini, dengan Tuhan Yesus mengusir setan, ya, nama Yesus tersebar. Ya, ini juga menjadi tugas kita. Saya akan tutup renungan ini dengan sebuah lagu dari sekolah minggu ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Bapa, kami juga berterima kasih atas bekal yang Engkau berikan kepada kami. Salah satunya yaitu kuasa untuk mengusir setan. Kami percaya Engkau memberikan kuasa itu kepada kami, dan kami mampu melakukannya di dalam nama-Mu ya Yesus, dan kami juga mau melakukannya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau dalam hidup kami ini kami mempraktikkan firman-Mu untuk menghardik segala kuasa kegelapan, terutama dalam diri kami pribadi, keserakahan, perpecahan, intimidasi, dan segala kuasa-kuasa jahat yang bukan berasal daripada-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Bu Vila dan Pak Paulus. Kami bersyukur Bapa untuk komunitas ini yang boleh membuat kami semakin bertumbuh. Kiranya Kau berkati Pak Paulus, Bu Vila, keluarganya ya Bapa, dan segala pelayanan mereka. Kau jauhkan tutup bungkus, Kau jauhkan dari segala yang jahat. Juga untuk setiap kami tim yang melayani ya Bapa, tutup bungkus kami juga. Biarlah kami juga terus Engkau tambahkan anugerah-anugerah, karunia-karunia yang kami butuhkan untuk keperluan pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh membawa semakin banyak jiwa dekat padamu untuk setiap anggota KPH, baik alumni ataupun yang sedang menjalani retret. Kiranya Engkau juga sertai mereka. Engkau juga berikan kesetiaan dalam hati mereka untuk menjalankan 5 senjata. Dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka. Kami juga mau berdoa untuk PHTIN malam nanti. Kiranya Engkau berkati, beri kelancaran. Engkau tambahkan lagi semakin banyak yang rindu untuk mengikuti PHTIN. Juga Engkau bantu mereka dalam menghadapi setiap tantangan dan halangan, sehingga boleh memberikan kelancaran bagi mereka yang rindu untuk bersekutu ya Bapa. Kau juga berkati setiap peralatan, perlengkapan, jaringan yang akan digunakan nanti malam. Kau juga berkati urapi tim yang akan melayani nanti malam. Kami juga mau berdoa Bapa untuk hari ini. Kami mau persembahkan setiap rencana kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakan setiap rencana kami. Dan setiap yang kami kerjakan hari ini, hati pikiran kami persembahkan kepadamu. Dan segala yang kami lakukan, kami ucapkan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa.
komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Doa Sang Tahu dan Semesta. Dalam nama Bapa, Putra, Mari kita foto bersama. Di sini ada 2 slide. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya dan kebersamaannya pagi ini. Tuhan berkati.